kenapa kita diskusi harus bawa buku? Lupa. Ya nggak direkam. Bukan, ininya belum nyambung. Bi, kan udah jadi kerja kantoran nih 9 to 5. Tapi kok masih mau sih ikut kerjaan kayak nambah kerjaan kayak book club ini? Kenapa nambah kerjaan kayak book club? Sebenarnya ini bukan kerjaan sih, ini lebih ke, menurut saya lebih playful aja buat melatih pikiran. Karena di sini di book club ini saya lebih bisa saling tektokan soal pikiran antar orang. Gimana? Misalkan saya baca buku satu nih, terus saya mengeluarkan gagasan saya, kemudian ada satu orang yang baca buku yang lain, terus dia ngeluarin gagasannya juga. Di situ sebenarnya menariknya di situ sih, kita saling bertukar gagasan, bertukar pikiran. Di situ jadinya the meeting of minds, dan itu sangat menarik ya, karena untuk saya yang kerja di Jakarta dan sehari-hari 9 to 5 kerja, penat dengan kerjaan di kantor, kemudian butuh sesuatu yang sangat enjoyable. Jadi belajar itu justru bukan yang bikin momok buat para mahasiswa dan siswa kemarin kan ya. Kan biasanya kalau belajar, aduh sekolah lagi, aduh udah Senin sekolah lagi. Ini malah kita ke book club buat belajar, kan malah jadi hiburan. Jadi gitu. Ya harusnya nggak gitu sih, soalnya belajar itu ya bukan cuma di sekolah atau di kampus ya, harusnya belajar itu ya seumur hidup sih sebenarnya. Dan itu sih yang sebenarnya kita mulai bahas sih di book club musim ini. Apakah emang belajar itu cuma di sekolah doang atau di kampus doang, dan emang apa sih tujuannya belajar tuh, atau tujuan pendidikan. Dan saya agak aneh aja sih bang, kenapa pendidikan itu hanya terbatas di sekolah-sekolah, di institusional aja, atau di kampus-kampus aja gitu. Dan kayak sebenarnya kita perlu membahas lagi sebenarnya yang disebut pendidikan itu sebenarnya apa gitu. Dan saya kira Bu Kata itu menghadirkan book club ini supaya kita menghadirkan perbincangan wacana pendidikan yang sebenarnya tidak selalu bersifat filosofis, tapi juga tidak juga terlalu pedagogis dan metodologis ya. Tapi kita bahasnya sejarah pemikiran dan juga kita sejarah gitu. Oke, sebenarnya di book club kita kali ini kita membahaskan dari 4 spektrum gitu buku-bukunya tuh. Pertama adalah pembahasan soal masalah, yang kedua adalah pembahasan soal gagasan terkait dengan pendidikan itu apa, terus yang ketiga itu soal sejarah pendidikan, terus yang terakhir adalah terkait dengan kurikulum pendidikan itu sendiri gitu. Jadi kita sebenarnya secara kuratif itu memilih buku-buku yang mewakili 4 spektrum ini, yang kira-kira itu cukup melambangkan bagaimana sebenarnya pendidikan itu, walaupun memang kita tidak bisa katakan itu seluruhnya, tapi itu bisa dikatakan bahwa ini cukup gitu untuk membawa kita mengangkat pemikiran kita sampai ke yang lebih tinggi gitu. Sama kayak yang kalau kita dibilang kan, kita perlu latihan gitu, untuk mikir itu latihan gitu. Tapi latihannya tuh latihan mikir yang penting juga gitu. Ya apa sih di luar pendidikan yang lebih penting daripada itu? Sulitnya. Sulitnya. Dan menariknya di Buku Kata Book Club ini ya kita nggak terkungkung sama lingkungan kelas atau ada guru yang monolog. Di sini kita bisa saling diskusi, dan itu kita diskusinya di kafe gitu. Kita bisa sambil ngopi, bisa sambil nyemil-nyemil, dan teman-teman yang lain juga punya buku-bukunya masing-masing yang ia bawa dari rumah gitu. Dan di situ kita saling tukar pikiran, dan itu yang sangat menarik, dan itu yang nggak kita temukan di sekolah-sekolah saat ini, dan apalagi kampus yang notabene ada perguruan tinggi, dan itu anehnya itu nggak kita temukan di kontemporer saat ini gitu, di kampus-kampus ya. Ya, book club ini akhirnya menjadi sebuah solusi yang tidak ditawarkan oleh kampus itu sendiri, karena mereka tidak memberikan kesempatan para muridnya untuk mengeksplorasi gagasannya sendiri, memilih buku-buku babon ya, kurang lebih kita sebut buku babon gitu. Dan ini membahas buku-buku yang sebenarnya tidak hanya dari satu spektrum aja, kita membahas dari peradaban barat dan juga dari peradaban Islam. Jadi ya kita berusaha seadil mungkin lah membaca itu, dan juga seadil mungkin untuk bisa diskusi. Jadi ya kayak kalau bilang ya kita bisa ngobrol sambil ngopi, sambil nyemil-nyemil kayak gitu. Jadi gak cuma perutnya yang diisi, tapi juga otaknya juga diisi. Otaknya.